Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mempresentasi analisa pengembangan potensi Jawa Timur di tahun 2021. Untuk bab pertama adalah latar belakang wilayah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, di bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, sebagian selatan berdasarkan dengan Samudra Hindia, dan sebagian barat berbatasan dengan Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Teguh Pranowo mengatakan perekonomian Jatim pada triwulan kedua 2018 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto, regional bruto, PDRB atas dasar harga mencapai 544 triliun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan mencapai 388 triliun. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur memiliki pola hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, di mana memiliki pola hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sosial dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Setiap manusia sosial mengacu pada hubungan antara individu, antar masyarakat, serta dan sekitar. Bab 2 makroekonomi. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 2021 tumbuh sebesar 7,5%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami apresiasi atau pertumbuhan positif, kecuali lapangan usaha pertanian dan kehutanan perikanan yang masih konstansi. Peningkatan perekonomian pertumbuhan Jawa Timur secara year on year cukup signifikan terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 41,21%. Kondisi ini sebagai imbas dari mulai dibukanya beberapa tempat rekreasi, hiburan, dan lapangan usaha. Sebagai akibat dari masih berakhirnya pada pandemi COVID-19 sehingga masih berlakunya work from home, yang menyebabkan traffic data meningkat pada momen Lebaran, momen Ramadan, dan Idul Fitri. Idul Fitri itu adil juga dalam meningkatkan permintaan produk makanan minuman yang berimbas pada pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,85% dari tabel 2 ini. Pertumbuhan ekonomi kumulatif sampai dengan triwulan 2021. Ekonomi Jatim dengan triwulan 2 2021 sebesar 3,20%. Segi besar lapangan usaha mencapai apresiasi, namun beberapa lapangan usaha mengalami konstansi. Bab 3 sektor ekonomi produktif. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada perekonomian global. Berdasarkan eksplorasi saya di daerah Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, berpotensi bisa mendongkrak perekonomian daerah dan pendapatan daerah dari sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, bisnis kuliner. Komoditas padi sangat strategis dan mendapatkan prioritas dalam sektor pertanian. Sebagian pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia, produk padi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 mencapai 1.125.3 ton diperoleh dari total luas area panen 150 hektar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, selalu mengalami peningkatan dan rata-rata kenaikan 1,7% pada sampai akhir tahun 2021. Sektor peternakan. Potensi ini dan peluang investasi bidang peternakan juga menjanjikan, disebabkan hampir semua jenis peternakan bisa dikembangkan di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lamongan, merupakan sentra unggulan pengembangan ternak sapi PO di kawasan Jawa Timur. Dari dua bisnis kuliner dan UMKM,
Bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis UMKM yang berhasil mendongkrak roda perekonomian di Kota Gresik, khususnya Jawa Timur, dan dengan perkembangan dengan baik menurut data tahun 2017 sampai 2022, bidang usaha yang paling menjanjikan di Jawa Timur sehingga tahun tersebut menjadi banyak sekali generasi muda terjun ke dalam bisnis wirausahawan dan mencoba mendirikan angkringan dan kafe. Dari data yang saya dapatkan, Kecamatan Manyar memiliki potensi besar investor dan wirausaha, potensi meningkatkan pendapatan regional bruto. Dalam perkembangan UMKM, mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang UMKM menghimpun hingga 60,4% dari total nilai investasi. Bab 4 usulan dan kebijakan. Sektor pertanian, jangka menengah dampak negatif lambatnya pengembangan sektor pertanian berupa terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antara wilayah dan antar kelompok. Tingkat pendapatan kesenjangan antara wilayah menciptakan stability yang rentan terhadap setiap goncangan yang menimbulkan gejolak ekonomi sosial yang dapat terjadi secara berulang-ulang. Untuk meningkatkan produk domestik regional bruto dengan mendongkrak sektor pertanian di mana dengan cara mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk untuk meningkatkan pertanian, memfasilitasi alat-alat pertanian modern agar mempercepat produksi padi untuk menutupi kekurangan pangan di nasional. Itu adalah sektor peternakan, pembangunan substor peternakan secara kontinu terarah dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung melalui peningkatan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lainnya. Adalah UMKM agar mendorong wirausaha di bidang UMKM. Makanan perlu peranan dari pihak bank agar memberikan kemudahan pinjaman modal kepada pelaku bisnis UMKM sehingga banyak SDM yang terserap sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto daerah meningkat dan memberikan mereka peningkatan strategi penjualan supaya tetap bisa untung di tengah ramainya persaingan pelaku bisnis kuliner. Persaingan pelaku bisnis usaha kuliner ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, keunggulan rasa, keunikan produk perlu diiringi dengan kemampuan menarik hati pelanggan dengan meningkatkan digital marketing, sosial media, dan bekerja sama dengan pihak-pihak e-commerce. Sekian presentasi singkat saya. See you next time.